wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid, saya dari kelas C2A. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang implementasi metode numerik dan kegunaannya dalam dunia informatika. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu metode numerik dan kenapa kita harus mempelajarinya. Jadi metode numerik ini adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan atau mengimplementasikan atau mewujudkan persoalan matematika dari dunia nyata ke persoalan matematika yang dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Kebanyakan permasalahan pada metode numerik ini kompleks atau rumit, sehingga kita diminta untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat dan akurat. Maka, kita memerlukan peran komputer dalam menyelesaikan permasalahan metode numerik ini. Peranan komputer dalam metode numerik. Komputer berperan besar dalam perkembangan bidang metode numerik. Hal ini mudah dimengerti, karena perhitungan dengan metode numerik adalah berupa operasi aritmatika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, dan membuat perbandingan. Sayangnya jumlah operasi aritmatika ini umumnya sangat banyak dan berulang, sehingga perhitungan secara manual sering menjemukan atau membosankan. Orang yang melakukan perhitungan manual ini dapat membuat kesalahan dalam melakukannya. Dalam hal ini, komputer berperanan mempercepat proses perhitungan tanpa membuat kesalahan. Contohnya aplikasi C++. C++ ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat suatu program sederhana. Aplikasi ini banyak digunakan membuat perhitungan metode numerik dari penjumlahan, perkalian, pembagian, serta perbandingan. Jadi selain aplikasi C++ ini untuk membuat suatu program seperti untuk coding seperti kayak membuat web atau apa semacamnya. Jadi C++ ini juga bisa dibuat untuk program yang membantu kita memecahkan persoalan metode numerik ini. Jadi adapun tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Jadi ada 6 tahap yang dilakukan dalam pemecahan persoalan dunia nyata dengan metode numerik, yaitu 1. Pemodelan. Pemodelan ini merupakan tahap pertama. Jadi pemodelan ini adalah pengimplementasian dari persoalan dunia nyata yang dimodelkan ke dalam persoalan matematika. Yang kedua, penyederhanaan model. Model matematika yang dihasilkan dari tahap 1 mungkin saja terlalu kompleks atau terlalu rumit, yaitu memasukkan banyak variabel atau parameternya. Semakin kompleks model matematikanya, semakin rumit penyelesaiannya. Contohnya, faktor gesekan udara diabaikan sehingga koefisien gesekan di dalam model dapat dibuang. Model matematika yang diperoleh dari penyederhanaan menjadi lebih sederhana sehingga solusinya akan lebih mudah diperoleh. Tahap ketiga, formulasi numerik. Setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya adalah memformulasikannya secara numerik atau mengimplementasikannya secara numerik atau mewujudkannya secara numerik. Antara lain, A. Menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisis Galat awal, yaitu taksiran Galat, penentuan ukuran langkah, dan sebagainya. Pemilihan metode didasari pada pertimbangan apakah metode tersebut diteliti, apakah metode tersebut mudah diprogram dan waktu pelaksanaannya cepat, apakah metode tersebut tidak peka terhadap perubahan data yang cukup kecil. B. Menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Jadi metode yang numerik yang kita pilih tadi, kita harus menyusunnya dalam bentuk algoritma sehingga dapat kita pecahkan dalam program komputer yang kita gunakan. 4. Pemrograman. Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Jadi seperti yang tadi, saya membuat contoh aplikasi C++. Program dev C++ itu merupakan dari tahap keempat ini, yang pemrograman tadi. Jadi kita menerjemahkan algoritmanya ke dalam bentuk program C++ tadi. Tahap kelima, operasional. Pada tahap ini, program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Lalu tahap yang keenam, evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Interpretasi meliputi analisis hasil
run atau menjalankannya dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik dan keputusan untuk menjalankan kembali program dengan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, di sini ada peran ahli informatika dalam metode numerik. Tentu saja jika tadi kita membuat contoh aplikasi C++ tadi, tentu saja ada ahli-ahli informatika dalam program C++ tadi. Jadi mereka bisa menggunakan C++ tadi itu untuk memecahkan persoalan metode numerik yang kita temui. Jadi dari tahap-tahap pemecahan yang dikemukakan di atas, tahap 1 dan 2 melibatkan para pakar di bidang persoalan yang bersangkutan. Kalau persoalan dalam bidang teknik sipil, maka orang dari bidang sipil lah yang menurunkan model matematikanya. Kalau persoalannya menyangkut bidang teknik kimia, maka teknik kimia lah yang mempunyai kemampuan membentuk model matematikanya. Di mana peran orang informatika? Nah, di sini adalah peran orang informatikanya. Orang informatika baru berperan pada tahap 3 dan 4 dan 5. Seperti yang kita tahu, 3, 4, dan 5 tadi adalah formulasi numerik, pemrograman, dan operasional. Tetapi agar lebih memahami dan menghayati persoalan, sebaiknya orang informatika juga ikut dilibatkan dalam memodelkan. Namun perannya hanyalah sebagai pendengar. Jadi pada saat seperti yang pakar dalam bidang persoalan bersangkutan tadi, seperti pakar dalam bidang teknik sipil atau dari bidang teknik kimia, maka peran orang informatika ini harus ada di dalam saat orang bidang sipil tadi atau bidang teknik kimia tadi menjelaskan apa persoalannya atau permasalahannya. Nah, di sini peran orang informatika cukup mendengarkannya saja. Lalu tahap 6 memerlukan kerjasama informatikawan dengan pakar bidang bersangkutan. Tahap 6 tadi adalah evaluasi. Maka tahap 6 ini memerlukan kerjasama informatikawan dengan pakar bidang bersangkutan, seperti saat informatikawan menerjemahkannya dalam bentuk algoritma, maka orang informatikawannya ini akan menjelaskan kepada pakar bidang yang bersangkutan. Jadi misalnya seperti algoritma yang dijelaskannya itu ada permasalahannya yang cocok dengan permasalahan di bidang teknik sipil atau teknik kimia tadi. Bersama-sama dengan pakar, informatikawan mendiskusikan hasil numerik yang diperoleh. Nah, apabila hasil tersebut sudah diterima, apakah perlu dilakukan perubahan parameter? Maka sekianlah hasil dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.